Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang Jepang ke Indonesia. Nah, pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor, sebagai awal berkobarnya Perang Asia Timur Raya melawan sekutu. Maka, dengan tanda tanganinya perjanjian tersebut, secara politik Indonesia jatuh di bawah kekuasaan Jepang. Selanjutnya, masa kedudukan Jepang di Indonesia, di mana masa kedudukan Jepang di Indonesia ini dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kedudukan Jepang ini, masyarakat Indonesia mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan yang dilakukan secara sembarangan, dan hukuman mati, serta adanya kejahatan perang lainnya, di mana masa pendudukan Jepang ini orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target utama sasaran dalam penguasaan Jepang. Selanjutnya, daerah pemerintahan militer di Indonesia, di mana pada masa pendudukan Jepang membagi daerah pemerintahannya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Tentara ke-16 Angkatan Darat yang menguasai Jawa dan Madura dengan pusatnya berada di Jakarta. Kemudian Tentara ke-25 Angkatan Darat memerintah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian Armada Selatan kedua Angkatan Laut memerintah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian yang berpusat di Ujung Pandang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem politik Jepang di Indonesia, di mana ada dua sistem politik Jepang yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada politik usaha untuk menarik simpati, yang kedua ada politik penindasan dan pemerasan. Di mana kita akan membahas yang pertama yaitu politik usaha menarik simpati. Cara Jepang menarik simpati terhadap Indonesia, yang pertama dengan mengumandangkan propaganda palsu, yang kedua penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang sebagai bahasa resmi, yang ketiga memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Hinomaru, yang berikutnya mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi atau lembaga resmi pemerintahan Jepang, yang berikutnya berusaha menarik simpati umat Islam yang ada di Indonesia, kemudian membentuk kesatuan militer seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Heiho atau Pembantu Penjurit Jepang, yang kemudian Senendan, Kesatuan Pasukan Pemuda, dan lain-lain. Yang kedua, kita akan bahas mengenai politik penindasan dan pemerasan pada masa pemerintahan Jepang, di mana yang pertama yaitu para petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar padi dan ternaknya kepada pemerintahan Jepang. Yang kedua, pada hari-hari tertentu rakyat Indonesia diperintahkan untuk menanam tanaman tertentu. Selanjutnya, rakyat memiliki perhiasan diserahkan terhadap Jepang. Yang terakhir, rakyat dan tenaganya diperas melalui yang disebut dengan kerja paksa atau rumusa. Berikutnya kita akan membahas masa penjajahan Jepang di Indonesia, di mana Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang mendarat di Kalimantan untuk menguasai sumber minyak mentah. Tanggal 9 Maret 1942 Belanda menyerahkan kekuasaannya pada Jepang. Nah, Jepang memiliki propaganda untuk menarik simpatinya terhadap Indonesia. Yang pertama dibentuknya gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, kemudian Jepang Cahaya Asia. Kemudian Jepang menyebutkan bahwa mereka adalah saudara tua dari Indonesia. Kemudian Jepang membentuk Putra. Jepang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Berikutnya, tentara Jepang yang dikenal dengan Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintah militer pada masa pemerintahan Jepang. Kemudian, dengan kekuasaan masing-masingnya yaitu Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia, Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusatnya di Singapura, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian berada di kekuasaan Kaigun. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang di Indonesia, tentu adanya pemberontakan atau yang tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat Indonesia. Yang pertama, pemberontakan yang ditimbulkan akibat kekerasan yang tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia. Maka ada pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi.
Ada pemberontakan Peta di Cilacap, pemberontakan kaum tani di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, kemudian ada perlawanan di Cotpiliek, Aceh di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan Jepang di Indonesia, serta adanya pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Jepang, tentu menimbulkan dampak terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pada bidang politik, di mana organisasi politik di Indonesia tidak berkembang, bahkan dihapuskan oleh pemerintahan Jepang. Yang kedua ada bidang pendidikan, di mana yang pertama dampak pada bidang pendidikan, yaitu pendidikan berkembang pesat dibanding masa Hindia Belanda. Kemudian bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dibangun oleh pemerintahan Jepang. Yang berikutnya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah. Yang berikutnya pada bidang militer, yang pertama dampaknya para pemuda Indonesia diberi pendidikan militer melalui organisasi PETA. Yang berikutnya, mereka akhirnya menjadi inti kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang berikutnya pada bidang sosial, yang pertama dampaknya Jepang memperkenalkan sistem Tonorigumi atau rukun tetangga atau RT yang tergabung dalam ku atau desa. Yang berikutnya, kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan sebab rakyat harus memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuhnya. Yang berikutnya, rakyat juga harus bekerja paksa yang disebut dengan rumusa. Dari kerja paksa tersebut menyebabkan jatuh banyak korban akibat kelaparan dan terkena penyakit. Pada bidang sosial yang terakhir yaitu banyak wanita Indonesia yang dijadikan wanita penghibur atau Jugun Ianfu pada masa itu. Nah, sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video yang dijelaskan bermanfaat. Terima kasih.